Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, hari ini kita berada di perkebunan dengan sistem greenhouse ya. Ini berada di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Ini tepatnya milik Pondok Pesantren Darul Abror, kerjasama dengan Bank Indonesia ya. Oke sahabat semua, hari ini kita langsung bisa bersama dengan pengelola perkebunan ini. Nanti kita langsung kenalan sembari tanya-tanya ya. Ini kalau kita perhatikan, wah mantap betul ini lomboknya ini. Kita perhatikan ya, ini nggak usah jauh-jauh. Mantap. Lagi yang kayak gini, lah mantap. Ini nggak tahu ini lombok segede ini rasanya sama dengan lombok yang kecil atau enggak. Nanti kita tanyakan ya. Yang jelas ini kalau kita berada di sini, wah betul-betul kita malas pulang ini. Jadi ini perkebunan pertanian tapi di dalam greenhouse, jadi di dalam rumah. Jadi kita bisa dikatakan ya tidak akan kehujanan ya, tapi kalau kepanasan tetap ini luar biasa sahabat semua. Ini saya sudah gembrobos ini. Oke ya, langsung saja sahabat semua, kita langsung bersama beliau pengelola perkebunan ini. Wah, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini mas? Saya perkenalkan, nama saya Tori Guruda yang mengelola greenhouse ini dari bantuan Bank Indonesia dari pesantren Pondok Darul Abror. Nah, ini mengelola tentang lombok besar. Saya belum tahu ini namanya lombok apa, tapi yang penting ini lombok besar. Lombok besar, Mas? Oh, termasuk lomboknya juga bantuan ya, ini, Mas? Semua bantuan, jadi belum tahu. Oh, jadi jenisnya belum tahu ini ya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan lomboknya gede-gede banget, Mas ya? Ya, memang jenisnya besar-besar. Ini lomboknya hijau atau yang merah itu, Mas? Ini yang merah. Ini yang merah? Tapi sekarang masih hijau gitu ya? Ya. Ini tinggal nunggu kira-kira antara 20 harian. Kita akan memulai ada yang merah-merah. Oh gitu. Ini kalau boleh tahu lombok ini umur berapa ini Mas? Sampai segini nih. Ini tinggi banget ini Mas. Ini kira-kira udah baru 2 bulan lebih. 2 bulan. 2 bulan lebih? Ya. 2 bulan lebih. Ini tingginya kalau berdiri. Ini ada yang saya ini. Jadi padahal ketinggian saya 170 ini Mas. Wah hampir 2 meter. Jangan-jangan yang tinggi itu bisa tembus 2 meter itu Mas? Bisa. Ini kalau nggak terlalu panas hawanya, itu bisa mencapai 3 meter. Bisa nyampe 3 meter? Wah luar biasa. Ini saya baru tahu ketinggian lombok bisa sampai 3 meter. Terus ini Mas, ini apa nggak beresiko ini ya? Jadi lombok ini setinggi itu, sementara medianya kalau kita perhatikan ini hanya di polybag loh ya. Polybag dengan ketinggian berapa ini Mas? Paling 25 cm ya? 40 kali 40. 40 kali 40? 40 kali 30. Jadi hanya dengan media seperti ini bisa memenuhi unsur hara tanaman ini Mas ya? Kok yang penting bukan masalah potnya, polybag, tapi yang penting nutrisi. Nutrisi harus terjaga. Jadi yang penting nutrisinya ada makanannya. Berarti ini setiap hari dikasih makan hampir-hampir? Ya, setiap hari dikasih makan. Cuma sedikit. Kira-kira antara PPM-nya, kalau menurut PPM itu antaranya 500, 1000 nyampe 500. Jadi setiap hari. Itu makanan apa itu Mas? Pupuk, semacam pupuk gitu? Semacam pupuk. Ada kandungan MPK, ada MKP, ada magnesium, sulfur, semua lengkap. Jadi pupuk itu sudah diaplikasi secara lengkap. Jadi dijadikan satu. Yang namanya Abemik. Tapi yang sekarang ini udah mulai tumbuh, udah berbuah, mau merah, itu aplikasinya beda. Jadi bukan ya Abemik juga bisa, tapi ini dibarengi dengan MPK, MKP. Seperti Mutiara, sekelasnya Mutiara. Ini kalau boleh tahu medianya apa saja nih Mas? Ini medianya. Ya. Saya dari sana, ini juga dari sana. Saya kurang paham, tapi ini yang dinamakan kompos. Jadi campurannya ada
ada tai sapi, ada kokopit, ada skam, ada niku dedak, jadi jadikan satu. Oh, ini media juga dari sana ya? Ya, dari sana semua. Okay. Ini ada satu hal yang menarik ya. Jadi ini kok ada kayak kabel ini kabel apa ini Mas? Kalau boleh tahu. Kalau kabel ini buat niku penyiraman, lewat penyiraman semua dari sini semua. Oh, penyiramannya dari sini ya. Nanti kita lihat lebih detail ya. Jadi ada ini. Nanti kita lihat lebih detail. Berarti ini penyiramannya sudah tidak satu persatu gitu ya? Ya. Jadi sistemnya satu hari ini 8 kali. Kita ambil, kalau sekarang ini kita ambil 5 menit. Jadi 5 menit dikalikan 8 kali. Penyiramannya 8 kali? 8 kali. Itu kira-kira 5 menit semua. Jadi penyiramannya satu hari 8 kali. 8 kali. Jadi mulai jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 12, jam 1 dan jam 2. Oke. Nanti kita lihat ke sana ya. Ternyata ini penyiramannya sudah pakai otomatis ya. Jadi otomatis dan terprogram ya. Jadi 8 kali itu tidak seperti bayangan kita pada umumnya ya. Jadi kita bawa ember kemudian gayung satu-satu gitu enggak ya? Kalau itu ada. Ada juga. Setiap 3 hari sekali itu kita pakai manual. Jadi tiap polybag 1 gelas. Ini karena apa? Karena kalau kita menggantungkan sama ini kan biasanya gak efisien. Kadang mampet, kadang enggak. Jadi kita menggunakan aplikasi sistem kocor. Jadi 3 hari sekali. Oh, untuk nanggulangi kadang-kala ada yang mampet juga ya? Ada yang mampet. Biasanya kalau yang ada mampet itu kalau 3 hari sekali ini kalau pakai gelas ini bisa tahan. Ini tahan 3 hari ini bisa kuat. Oke. Soalnya ini kalau nggak ada sistem gelas, kemungkinan itu yang mampet itu akan layu. Biasanya layu. Kelihatan Mas ya? Iya, kelihatan. Kalau kita perhatikan memang ini selangnya kecil banget ini ya. Jadi nanti kita cek ya. Berarti ini 2 bulan tuh posisi sudah hidup gitu ya, nggak dari biji Mas ya? Iya, udah ya. Sudah didedir ya? Iya. Wah, ini 2 bulan buahnya segini, ini satu pohon. Wah, ini banyak banget ini Mas. Bisa berapa kilo ini? Ngeri ini. Ya. Nanti kita lihat lebih detail juga ya kondisi tanaman ini ya. Wah, mantap ini Mas. Berarti ini belum pernah ada yang panen Mas ya? Kalau seperti ini itu kemungkinan nutrisinya kalium kurang. Yang seharusnya gini, panjang lurus kayak itu. Ini ya. Itu nutrisinya tercukupi. Mantap ya, kita lihat ya. Saya kalau nutrisinya agak tercukupi. Wah, ini sama ibu jari saya besaran ini Mas. Bengkok. Tapi kalau kita lihat di pasar ya rata-rata bengkok-bengkok Mas. Ya, itu kan biasanya yang dijual seperti Lombok yang ini. Kita kalau masuk Superindo itu biasanya ada ya grade A dan ada grade B. Oh, gitu. Yang grade C itu biasanya masuknya yang ke pasar-pasar tradisional. Yang masuk Superindo itu kebanyakan grade A kalau grade B. Jadi ada pilihan. Jadi makanya di sini yang kita kejar ini bukan kita nanam seharusnya bisa kayak enggak. Yang kita kejar adalah grade A dan grade B. Jadi fokus sama buah ya sama tumbuhan itu harus tercukupi. Kalau enggak tumbuhannya enggak normal seperti ini. Oh iya Mas, ini kita kalau ini belum berhasil. Kalau menurut di dalam beras ini belum berhasil. Kurang maksimal. Padahal kalau kita perhatikan wah sudah mantap ini sahabat semua. Ini buahnya wah lebat banget ini. Masih kurang ya, dirasa kurang ya seperti ini ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau jadi itu seperti apa, jangan-jangan malah pohonnya ambruk ini Mas. Karena ini kan baru perdana nanam Lombok, jadi yang belum ini masih belajar. Sama ini Mas, kalau media ini habis tanaman Lombok ini
Ini habis itu dibuang atau dipakai lagi, Mas? Pakai lagi. Kalau ini pakai lagi, tapi diproses lagi, dikelola dengan sistem yang namanya POC. Dikelola lagi. Ini kalau boleh tahu, ini perkebunannya luas berapa ini, Mas? Greenhouse-nya ini? Ini kira-kira kurang lebih persegi itu 500 persegi. Berapa kali berapa ini, Mas? 13 kali 39. 13 kali 39. Ya. Ini pohon tanamannya berapa tanaman ini, Mas? Ini sekitar 1000 pohon. Ukuran 13 kali 39 1000 pohon. Luar biasa ini. Ini betul-betul ini ya, efisien secara lahan ya. Wah, mantep banget ini. Ini saya nggak bisa bayangkan kalau nanti selepas 3 bulan ini masih bisa dilewati nggak ini, Mas? Ini ya, kalau kita perhatikan ini sudah penuh ini. Ini kita lewat itu sudah kesusahan. Padahal ini jaraknya 1 meter ada, Mas ya. Ini kan pohon. Seharusnya kan jaraknya ini yang satu ini dibuang. Seharusnya. Kalau ini sistemnya pakai polybank, ya kita perlu terlalu kerap nggak apa-apa. Tapi yang itu jelasnya yang pengaruh itu atasnya terlalu ngepet. Wah, mantap ini. Jadi sahabat semua yang ingin efisiensi lahan bisa dicoba dengan sistem greenhouse ini ya. Ini betul-betul mantap ini, menginspirasi untuk terutama masyarakat di sekitar sini ya. Karena kita posisinya ini berada di pedesaan dan ada perkebunan dengan sistem modern seperti ini. Ini apa nih, Mas? Ini memang untuk penyiraman ini, Mas? Ya, ini untuk penyiraman. Ini tandonnya kapasitas berapa ini, Mas? Oh, 1000 liter ya. 2 tandon. Nah ini. Wah, jadi sudah terprogram seperti ini ya. Ini kondisinya tidak dinyalakan atau tidak bisa dinyalakan karena memang belum waktunya ya, sudah terjadwal. Jadi secara praktis ini bisa diprogram kebutuhan berapa lama penyiraman sama berapa kali bisa, Mas? Atau ada program apa lagi yang ada di menu mesin ini? Ya, ini mesinnya serba otomatis. Kita seperti ada seperti komputer, laptop itu bisa. Okay. Kita aplikasikan dengan HP bisa. Ini itu dengan HP bisa dikontrol lewat HP? Lewat HP bisa. Tapi kita harus kita memakai WiFi. Ada WiFi-nya. Oh, di sini harus pakai WiFi. Oke. Cara mengaplikasikan di sini ada, kita tahu layar ini ada pengaturan suhu, pengaturan tanah di polybank, pengaturan itu. Angin juga, Mas? Ya, angin juga. Semuanya di sini. Jadi pengatur air di sini. Jadi blower nyala itu juga terkontrol lewat sini? Oke, lewat sini semua. Wah, luar biasa ini. Jadi saya kalau yang ada blowernya itu saya ambil suhu 32 itu sudah nyala. Berarti nanti kalau suhunya di bawah 32 mati? Nyala. Di bawah 32 mati. Kalau di bawah 32 mati, di atas 32 nyala? Nyala. Wah, luar biasa ini, mantap ya. Ini nyala, ini sekarang kira-kira suhunya antara 35 Celcius. Berarti di sini ada indikator suhu juga, Mas ya? Ada. Oke. Wah, mantap ini. Ini kalau ngasih pupuk gimana, Mas? Langsung ke sini juga? Ya. Ya, di situ ada alat pengatur itu, manual pengatur ibaratnya. Ngaduk? Ya, cara mengaduknya juga ada. Bahkan sampai cara mengaduk ada ya, Mas? Ada, secara manual bisa, secara niku kita udek ini bisa semua. Ini saya pakai 1 toren itu ada 1000 liter. Niku saya kasih 1 kilo. 1 kilo 1000 liter. Jadi sama ini ya 1 kilo sama. Jadi habis 2 kilo kita habiskan 3 hari. Tergantung kebutuhan tanaman.
Ini Mas, lanjut yang ini tadi, boleh diterangkan Mas. Ini cara ngairinya tadi, ini ya, ini netes tadi ya. Ya. Oke Mas. Oh, kayak gini ya, menarik banget ini. Yang lain juga netes Mas ya. Ini apa ini? Tekanan air ketika sudah semua penuh di dalam Pipa? buat ini Pipa? selang, dia akan mengalir. Oh, berarti yang penuh ini dulu. Dia ada tekanan, kok kalau udah semua tertekan, ini akan bangkit cara. Jadi otomatis semua satu polybank ini kalau mencapai 1 gelas semua sama 1 gelas, nggak ada yang berbeda. Ini sahabat semua petani muda, ayo kita kembali ke sawah. Wah, kalau ada sistem kayak gini, musuh era tertarik. Wah, ini yang kondisi bagus kayak gini Mas ya. Wah, ini mantap ya buahnya ya. Pada bergelantungan ini. Wah.